Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan ba'da Ramadan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Selasa dengan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah dan matan Abu Syuja. Nah, nantinya kita masih awali seperti biasa dengan zikir pagi. Bisa buka dulu ibu-ibu. Saya tuntun dari nomor 3 sampai nomor 5. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, sekarang 52. Ya, dibuka 50 doa.
Dari nomor 13, Bu. Doa minta panjang umur, banyak harta dan baiknya amal. Allahumma aksir mali, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Baik, sekarang doa nomor 14, doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Baik. Doa nomor 15, doa saat mendapat kesulitan. Termasuk kalau dapat omongan yang tidak enak, punya kesulitan-kesulitan umum, Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa nomor 16, doa meminta agar diangkat dari kesulitan, dibaca oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa nomor 17, doa pelipur lara, penawar hati yang duka. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Coba lihat, saya baca artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu Adam, dan anak hamba perempuanmu Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku pasti adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, inti doanya terakhir ini, mohon jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap dukaku,
dan penghilang kesedihanku. Maka siapa saja yang dirundung duka dan kesedihan lalu yang baca doa di atas, maka duka dan kesedihan tersebut digantikan dengan kelapangan. Baik, sekarang lihat di buletin. Sekarang kita masuk ke hadis arba'in nomor 14. Ibu-ibu bisa yang baru datang masih ada kosong di depan 1, 2, 3. Nggih, monggo Bu. Ini pada jenengan numpuk di belakang. Mari Bu. Yang baru datang bisa depan ini loh. 1, 2, 3. Kita masuk hadis ke-14. Kemarin kita lompat 13 terus 15. Yang kelupaan nomor 14. Ini hadis tentang masalah darah seorang muslim itu tidak bisa diambil begitu saja, kecuali ada alasan. Kita lihat hadisnya, Ar-Rabi' Asyara, hadis ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal berarti apa, Bu? Haram. Berarti nggak boleh dilanggar. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibu zani. As-sayyib itu orang sudah menikah, lantas dia berzina, dia kena hukuman rajam sampai mati. Ingat di sini catatannya as-sayyib, jadi bukan al-bikr. Ini catatannya sini as-sayyib, yaitu yang sudah menikah, bukan gadis. Azani dia melakukan zina. Maka kalau diterapkan hukum Islam, dia kena hukuman rajam sampai mati. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa, artinya karena bunuh orang dibalas dengan bunuh pula. Dia bunuh orang dibalas juga dengan apa? Bunuh. Hukuman mati. Yang ketiga, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, juga memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, nanti tentang ini maksudnya keluar memberontak dari kepemimpinan yang sah. Jadi 3 ya. 1, yang sudah menikah berzina. 2, yang membunuh orang dibalas dengan apa? Bunuh. 3, orang yang murtad, juga orang yang keluar dari jamaah. Yang dimaksud keluar dari jamaah di sini, keluar dari kepemimpinan yang sah, yaitu dia memberontak.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat dulu penjelasan hadisnya, Bu. Hadis ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang bertauhid haram ditumpahkan. Ketika ia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, dia mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 8 sebelumnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar. Berarti bunuh orang itu dosa besar. Ya. Membunuh orang secara langsung ataupun dia suruh orang lain gitu untuk bunuh, dosa besar. Nah, haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadis lainnya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Berarti kita tidak boleh melanggar darah orang lain alias membunuhnya, tidak boleh merampas harta orang lain, dan juga tidak boleh menginjak-injak kehormatan orang lain. Sebagaimana mulianya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Ya, ini ketika Nabi SAW menyampaikan ini saat haji wada, haji perpisahan. Maka bunuh orang tidak boleh, rampas harta orang nggak boleh, menginjak-injak kehormatan orang tidak boleh. Merampas harta orang lain ya nyolong harta, make harta orang lain tanpa izin, atau ngaku-ngaku itu tanahnya padahal bukan tanahnya. Nah, itu rampas harta orang lain namanya, Bu. Menginjak-injak kehormatan orang lain, dia jelek-jelekan kehormatannya, dia fitnah, dia gibahin, dia rasani. Nah, itu namanya nginjak-injak kehormatan orang lain. Dia adu domba. Itu nginjak kehormatan orang lain, dia jelek-jelekan. Itu nginjak kehormatan orang lain. Asalnya kehormatan orang lain dijaga. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatlul mu'min a'dhamu indallahi min zawalid dunya. Dosa membunuh seorang mukmin itu lebih besar daripada hancurnya dunia. Satu nyawa itu hilang itu lebih besar daripada dunia ini hancur, Bu. Itu saking mulianya darah seorang muslim ini. Sampai tidak boleh dilanggar itu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Ka'bah. Padahal ini rumah Allah, ini rumah yang mulia ini. Tapi karena kemuliaan darah seorang mukmin, ya, maka perlu dijaga seperti itu. Maka kalau lihat ada yang tertindas, ada yang terbunuh, nah itu kita tolong semampu kita. Kalau ada bantuan berupa harta kita miliki, bantu. Kalau tidak punya harta ya doa minimal gitu. Terus yang berikutnya tadi as-sayyibuz zani. Tadi ada yang sudah menikah kemudian berzina. Apa maksudnya sini? Siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah
lantas berzina. Hukumannya adalah rojam, dilempari batu sampai mati. Ya, dilempari batu sampai apa, Bu? Mati. Nah, hukuman untuk pezina dirinci jadi dua, Bu. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, hukum rojam sampai mati, dilempar batu sampai mati. Kemudian yang kedua, yang belum menikah dihukumi cambuk 100 kali. Ini cukup yang melaksanakan jika dari penguasa itu menjalankan. Nggak bisa individu. Nggak bisa lapor pada kiai, nggak bisa. Nggak bisa lapor pada ustadz juga nggak bisa. Ustadz nggak punya hak di situ. Ada kasus misalnya dia zina terus mau tobat, Pak Ustadz saya mau kena hukuman rajam, lempar saya saja dengan batu. Ustadz nggak punya hak di sini, karena ini masalah nyawa, Bu. Nggak boleh diterapkan. Yang terapkan sini pemerintah yang sah. Itu ya, as-sayyib az-zani. Terus jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu ketika muslim membunuh muslim. Yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim membunuh kafir. Misal ketika peperangan, lagi perang dia lawan orang kafir, orang kafirnya tewas mati gitu. Nah, yang muslim ini tidak disuruh hukuman mati untuk dia, enggak, karena dia bunuh karena ada alasan yang benar. Ada juga pendapat untuk yang merdeka dengan seorang budak. Nah, ini tidak sampai hukuman mati. Sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kemudian di sini lagi yang berikutnya, meninggalkan agama alias murtad. Kalau di negeri kita ini masih belum jelas, Bu. Kalau orang-orang yang menampakkan dirinya itu melakukan pembatal keislaman itu jelas ada gitu. Tapi dibiarkan bebas gitu. Yang jelekan syariat Islam ya ada, yang jelekan Nabi Muhammad ya ada gitu. Bebas-bebas aja itu, dia mau bersuara di media sosial, mau masuk TV gitu. Sampai juga kalau mau diterapkan itu seperti dukun, paranormal, yang punya ilmu-ilmu sakti gitu. Ini kalau diterapkan hukum Islam itu kena hukuman mati itu. Dianggap murtad. Contohnya kalau di Saudi Arabia itu kalau ada kasus perdukunan, siap-siap aja itu. Biasanya ada beberapa pekerja dari negeri kita terus kerja di sana, dia bawa ilmu-ilmu hitam, Bu. Ada yang dari Indonesia sudah dikasih sesuatu dari Pak Kiainya, dikasih jimat-jimat gitu. Biar apa? Biar majikannya tertarik pada pembantunya ini. Sampai ada yang dikasih jimat-jimat itu nggak masuk dalam logika, Bu. Air kencingnya dia masukkan di dalam wedang putih, Bu. Wedang putih dimasukkan itu di dalam ini air kencingnya. Majikannya cek gitu, ini apa? Ini saya dikasih minum apa? Ternyata saran saking Pak Kiai. Oh, ini kalau diurus tegas oleh Saudi, siap-siap aja. Bisa jadi dia gak balik-balik ke Indonesia itu. Itu diterapkannya kayak gitu loh, kerasnya. Karena memang sana anti perdukunan dan ilmu hitam, Bu. Kalau di Indonesia gimana? Perdukunan dan ilmu hitam bebas toh. Laris manis. Di Wonosari juga tetap ada juga gitu. Bebas, Bu. Malah mungkin kalau ada masalah apa-apa, dia datangi itu. Itu ada di sana itu, ada dipanggang itu. Dia datangi itu.
Mau orang Wonosari kayak mau orang Jogja kayak tahu yang itu yang sakti dia itu dia datangi. Jadi recommended itu. Kalau itu biang masalah dia. Nah, ini kalau diterapkan hukum Islam, ya yang murtad ini kena hukuman mati. Terus ada lagi mufarik lil jamaah. Maksudnya tadi dalam hadis ya, memberontak dari kepemimpinan yang sah. Maka pemberontak itu tidak dibiarkan. Nah, ini penjelasan 3 hal tadi yang di depan, Bu. Sekarang kita lihat faedah hadis. Pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Berarti tidak boleh dibunuh. Bisa jadi dia membunuh langsung atau menyuruh yang lain. Yang kedua, halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab. Artinya, dia akhirnya boleh dibunuh karena 3 alasan tadi. Yang pertama, yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati. Yang kedua, jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat kisos. Kisos tadi ya, bunuh dibalas apa? Bunuh. Nah, itu kisos namanya, Bu. Kemudian yang ketiga itu ditulis nomornya keliru dia, 1, 2, 3. Murtad keluar dari Islam. Dan murtad itu bukan hanya pembahasannya, Bu, si A ini keluar dari Islam gitu, bukan hanya itu, Bu. Murtad itu pokoknya dia lakukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Islamnya batal. Orang tidak ngakui sholat wajib. Sholat 5 waktu itu wajib, Bu. Kafir, murtad. Baru-baru ini ada aliran namanya aliran merah itu. Dia yakini puasa tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib. Otomatis kafir, Bu. Walaupun dia KTP-nya dia tulis KTP Islam, nggak main KTP sekarang itu. KTP nggak dianggap. Karena dia sudah nggak ngakui wajib, Bu. Ya, dia sudah tidak ngakui lagi wajib. Atau dalam perkara yang semua tahu kalau ini haram, namun dia bilang itu halal, boleh-boleh saja. Misalnya dia katakan khamar itu khamar halal bagi saya, padahal khamar itu minuman keras haram. Maka orang yang halalkan ini kafir dia. Karena orang sudah tahu, orang Islam manapun itu ya, sampai pemabuk pun itu tahu khamar itu haram. Pemabuk pun akui itu, Bu. Kok ada orang lain bilang wah khamar itu nggak apa-apa. Nah, ini kekeliruan besar ini. Atau dia mengakui, atau dia yakini zina itu halal-halal saja, saya mau dengan wanita mana saja ya halal bagi saya. Mau saya punya wanita ada 50, 100 boleh-boleh saja bagi saya. Dia nganggap kayak gitu, dia ngomong kayak gitu. Halal untuk dia. Zina, Bu. Kafir dia. Ada suatu aliran juga dia ngaku Islam, Bu. Bahkan jenengan kenal tokoh ini sejak lama sebenarnya. Saya juga tercengang ketika tahu beritanya gitu. Pernah dengar Harun Yahya? Wah, itu aliran dia itu aliran sesat luar biasa, Bu. Namun jenengan nonton video-video dia tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, mencari Allah itu di mana.
Di balik itu kanan kiri dia itu wanita seksi, Bu. Dia punya aliran yang aneh pokoknya. Kalau dari dulu kita senang, mantap nih videonya ini. Saya putar ulang-ulang itu. Wah, dia punya sekte tertentu, Bu, ternyata di balik itu. Kalau dia nganggap sampai si wanita-wanita tadi halal untuk dia, alias zinanya itu jadi halal, sudah murtad ini kalau orang ngakui seperti itu. Walaupun dia punya jasa apa tadi, bisa buat orang masuk Islam, lihat video dia. Jasa jadi terhapus, jasa-jasa baik tadi. Terus yang ketiga, para ulama bersisi pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah. Apakah dihukumi dengan cambuk terlebih dulu? Berapa kali cambuk berarti, Bu? 100 kan? Lalu dihukumi rojam, ataukah dihukumi rojam langsung? Kan dia zina, Ji, yang sudah nikah ini ya. Kan hukuman zina kan rajam 100, cambuk 100 kali gitu. Tapi dia sudah menikah, dia rojam sampai mati gitu. Apakah didahului dengan cambuk 100 kali dulu ataukah dilempari batu langsung? Para ulama beda pendapat. Kemudian yang keempat, asaibu zani itu dikenakan hukuman rojam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau ia mengakuinya sendiri. Berapa saksi, Bu? Laki-laki semuanya. Dan 4 ini menyaksikan langsung. Ya. Jika hanya 1, Bu, yang nuduh cuma 1 orang yang bilang, dia kena hukuman qadzaf. 80 kali cambukan. 2 orang datang bilang, saya lihat itu langsung, masih 2 ini kena hukuman qadzaf, 80 kali cambukan. Bawa 1 orang lagi, 3, Bu, belum 4 kan ya, masih 3 orang ini kena hukuman qadzaf, 80 kali cambukan. Sampai berapa berarti? 4 orang pas lihat langsung dengan mata kepala, baru diakui tadi. Jadi ini nggak bisa cuma nangkap orang aja, Bu. Dia ngajak yang lain lagi itu, lihat 4 orang langsung lihat, laki-laki. Kenapa? Wah, ini kepentingannya untuk membuktikan kehormatan orang lain. Karena masalahnya kalau ketahuan kayak begini kan kehormatannya jatuh. Dijaga benar-benar. Mana buktinya? Jadi kasus perselingkuhan nggak sembarangan, Bu, nggak asal nuduh kalau dalam Islam ini. Bahasa lengkapnya itu ada di surat An-Nur. Nanti baca di ayat 1 sampai 20. Saya pernah bahas ini di Pelayan nih. Dan ada di buku saya tentang perselingkuhan itu di buku Dia Tak Lagi Setia. Nanti kalau lanjutannya surat An-Nur saya bahas lagi di Pelayan nanti setiap Sabtu sore. Kemudian yang kelima, meninggalkan jamaah yang dimaksudkan ada 2. Pertama, meninggalkan agama yang benar, yaitu dia keluar dari Islam. Atau yang kedua, memberontak pada pemerintahan yang sah. Maka memberontak atau mengajak untuk memberontak dalam Islam nggak boleh, Bu. Asalnya itu sudah jadi pemimpin dengan cara apapun, ya, maka itu jadi sah. Setiap menjadi pemimpin tadi wajib ditaati. Nggak boleh kehormatan pemimpin tadi dijatuhkan, nggak boleh nasihati dia itu di depan publik semuanya tahu gitu. Ada cara-caranya. Demi menjaga kehormatannya juga. Terus yang keenam, yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin. Tidak bisa dijalankan serampangan oleh lainnya. Imam yang di sini maksudnya adalah pemimpin, penguasa, pemerintah.
Coba kita lihat satu kisah tentang wanita Juhaina yang menjalani hukuman rajam. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhaina mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia dalam keadaan hamil. Hamil karena apa, Bu? Zina. Wanita ini lalu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan suatu perbuatan yang layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had, yaitu hukuman rajam tadi atas diriku. Sudah zina, hamil, ngaku." Ada di zaman ini, Bu? Ada. Zina, sudah zina tau? Hamil, ngaku di depan Rasul, Bu. Kalau zaman sekarang apa, Bu? Nah, ketahuan hamil gimana? Sembunyikan, kalau bisa cepat dinikahkan sebelum ketahuan. Iya kan? Ternyata setelah 3 bulan sudah punya anak. Simbahnya senang. Alhamdulillah duwe putu. Mana sekarang sudah beda, Bu. Dulu si wanita Juhaina ini lapor pada Rasul, Rasulullah, saya sudah lakukan zina ini, saya hukum rajam aja deh sekarang ini. Padahal dalam keadaan hamil, Bu. Orang tobat bagaimana kayak gini, coba lihat. Ngaku tobat kan berarti kan? Ngaku kayak gini kan berarti tobat. Rasulullah, saya sudah lakukan zina, hukum rajam saya, wahai Rasulullah. Ini tobat yang luar biasa ini, Bu. Ngaku coba di hadapan Rasul. Nabi SAW lantas memanggil wanita itu. Walinya mana? Ini walinya mana ini? Walinya? Nah, bapaknya ataupun yang laki-laki yang lain kan? Mana walinya? Kemudian Rasul bilang, berbuat baiklah pada wanita ini. Sudahlah, dia dalam keadaan hamil ini, buat baik dia dulu ini. Dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datangkanlah lagi padaku dengan bawa dirinya. Ya, kalau sudah melahirkan, anaknya bisa dilepas, ya silakan datangkan dia lagi. Datangkan untuk apa, Bu? Hah? Hukuman raja. Mungkin kalau kita itu sudah, alhamdulillah nggak jadi. Ini tetap dia mau balik. Nanti kalau sudah selesai lahirannya, anaknya bisa dilepas, bawa dia lagi itu. Nah, wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dihukumi rajam. Berarti gimana, Bu? Hidup atau mati? Mati. Setelah itu beliau meminta wanita tersebut dipanggil lalu diikat pakaiannya. Ini hukumannya dulu ya ini. Diikat pakaiannya dengan erat biar auratnya tidak terbuka, karena dilempar-lempar terus kan. Kan ditanam di tanah. Rajamnya itu ditanam di tanah terus dilempar terus itu. Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia. Lantas beliau pun menyolatkan si wanita Juhaina tadi. Yang heran itu Umar. Wahai Rasulullah, engkau menyolatkan wanita tadi itu, dia itu sudah berzina, wahai Rasulullah. Umar bilang tadi ya, engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina. Lalu Rasul katakan, laqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati la wasi'athum wa hal wajadta taubatan afdhala min an jadat bin nafsiha lillahi ta'ala. Wanita ini telah bertobat dengan tobat yang seandainya tobatnya tersebut, tobatnya si wanita ini dibagi pada 70 orang penduduk Madinah. 70 orang, Bu. Tobatnya ini dibagi nih kepada 70 orang penduduk Madinah, maka tobatnya itu bisa mencukupi semuanya, dibagi rata semuanya itu bisa. Lalu Nabi katakan, apakah engkau dapati tobat yang lebih baik dari seorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Pelajaran pentingnya apa, Bu? Kalau berzina sudah menikah dikenakan hukuman apa? Rajam. Sampai apa? Mati. Dan itu mudah-mudahan dengan itu dosa-dosanya gugur. Ya, dosa-dosanya gugur.
Namun pengakuan wanita Juwainah ini pada Rasulullah apakah perlu diterapkan saat ini? Nah, di sini ada dua rincian kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi perlu nggak kalau ada yang zina terus ngaku gitu ya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau katakan kalau lihat yang pertama, jika dia tidak bisa tobat yang benar kecuali lapor seperti itu, karena bisa jadi balik lagi nanti berzina, Bu. Ya, maka dia lapor kepada orang yang punya kepentingan dalam hal hukuman rajam tadi. Otomatis dengan pengakuannya hukuman rajam diterapkan, tidak perlu bawa saksi, Bu. Tadi saksinya berapa? 4. Kalau ini nggak perlu pakai saksi karena apa? Sudah ngaku si wanita. Ini nggak perlu bawa saksi. Karena tadi Nabi SAW tidak suruh, mana wanita Juwainah, kamu berzina ya? Mana saksimu itu yang melihatmu berzina itu mana? Enggak, Rasul nggak suruh bawa saksi. Saksi itu dibutuhkan ketika ada yang mau nuduh orang lain berzina. Mana 4 orang saksimu itu? Sini. Kamu kok nuduh si A itu berzina? Jangan nuduh sembarangan dong. Mana 4 orang saksi? Oh nggak ada. Oh nggak bisa. Kamu yang kena hukuman. Kalau ini si wanita ngaku sendiri. Rincian yang kedua adalah kalau dia bisa bertobat tanpa mesti melapor, maka lebih baik dia diamkan hal tadi, dia cukup tobatan nasuha sendiri. Jadi tergantung keadaan orang ya. Namun yang terjadi saat ini adalah cuma bisa yang kedua. Mau lapor sekarang, mau lapor kemana, Bu? Kan nggak bisa. Berarti cuma bisa lakukan yang kedua. Apa berarti? Tobat nasuha. Sekarang masalahnya kalau selingkuh dia diam-diam, perlu untuk laporkan pada suami atau tidak? Aduh. Bu, iki wis selingkuh. Nggih. Terus dengar Ustadz ngomong, terus tobat. Waduh. Sekarang saya mau tobat. Suaminya nggak tahu tadi, Bu. Perlu dilaporkan suami? Hah? Perlu dilaporkan suami? Atau pertanyaannya, berani nggak ibu laporkan? Berarti apa? Sudah diamkan itu rapat-rapat. Namun kalau ketahuan harus berarti ngakui salah. Kan bisa jadi ketahuan kan, Bu? Serapat-rapatnya disembunyikan ada saja celah itu. Kecuali kalau Allah benar-benar tutup itu, berarti Allah masih sayang banget tuh. Sudah nekat-nekat ya. Allah masih tutup itu. Allah masih sayang dia itu. Gak ketahuan sama sekali, gak ada kanan kiri itu yang tahu sama sekali. Padahal dia sudah melakukan ini. Maka nanti lihat keadaan saja gitu. Ini dilaporkan suami atau tidak ya. Kecuali kalau benar-benar ketahuan, nah dia ngaku jujur, saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan siap terima resiko. Saya pernah ada tiba-tiba ada laki-laki itu langsung di bawah pesantren, tiba-tiba langsung dia pengen ketemu saya gitu. Dia sudah nunggu-nunggu, saya mau pergi padahal saya mau pergi kajian, ini laki-laki mana lagi nggak bilang-bilang. Langsung dia bilang ke saya, Ustaz, saya mau tobat ini. Saya sudah berzina. Saya minta dihukumi hukuman rajam. Dan langsung jawab, enggak, saya siapa? Saya nggak akan hukuman rajam kamu. Mungkin kamu kenapa? Saya selingkuh dengan teman kerja saya. Pas
si laki-laki ini istrinya ada di Sumatera, ya, si perempuan ini suaminya sering kemana-mana, ya keluar kota lah. Terus karena urusan kerjaan bu, ketemu terus toh. Kira-kira apa yang terjadi bu? Si laki-laki kesepian toh, si perempuan kesepian. Apa yang terjadi bu? Ya sama-sama sepi. Terjadilah apa yang terjadi bu. Dan si suami si perempuan akhirnya tahu. Terus saya bilang masalahmu itu cuma pada dia saja itu. Kalau seandainya suaminya itu datang mau pukul kamu, sudah kamu pasrah aja deh, sudah deh. Itu resiko kamu itu. Ya kan, gimana sih suami mau terima itu bu? Pasti ketemu laki-laki ini kan emosi banget kan. Ih kamu tuh kurang ajar banget sih. Dan bisa jadi istrinya yang di Sumatera sana marah juga kan. Maka siap terima resiko. Makanya Islam itu sudah ngatur hubungan laki-laki perempuan tuh nggak dibuat bebas bu. Jangan nganggap remeh kayak gitu. Walaupun cuma candaan itu loh bu, candaan di grup reunian. Hei saya sudah ngopi belum? Ih saya emang kamu siapa? Bu walaupun candaan bu. Ih hati itu bisa macam-macam loh bu perasaannya bu. Apalagi tahu itu mantan saya dulu itu ya, dia sekarang sudah sukses ya. Ih suami saya kayak gini nih. Bu hati itu bisa ubah-ubah aja bu hati itu. Jangan main-main. Kasus tadi apa kira-kira terjadi ibu? Ya tadi kesepian, sering dua-duaan, iya toh bu? Alasan ketemuan, ya ketemuannya di rumah coba. Sepi coba mau ngapain bu? Sepi. Apa sih nau ikro bareng-bareng gitu? Tak ulang ikro, itu ulang ikro apa? Ulang ikro. Setan itu was-was kayak gini banyak sekali bu. Yang cuma selamat cuma Nabi Yusuf aja bu. Ya kalau ente imannya kayak Nabi Yusuf ya monggo gitu. Yang selamat cuma Nabi Yusuf bu. Nabi selamat gak Nabi Yusuf? Selamat. Itu wanitanya ayunya luar biasa. Orang penting lagi bu. Ya no? Yang nutup pintu si perempuan. Yang buat kamar sepi si perempuan juga. Yang ngajak si perempuan. Laki-laki mana nggak tahan itu bu? Semuanya itu gara-gara si perempuan kau bu. Saya ustadz, saya kiai. Kiai apa kamu bisa tahan-tahan? Sepi semuanya bu. Faktor apa lagi coba kalau nggak pertolongan Allah itu? Iya kan? Sudah lengkap komplit semuanya bu, komplit. Gak ketahuan, mas gak ketahuan mas, penjaga itu urusan saya, itu kan kalau Nabi Yusuf itu urusan saya itu. Nabi Yusuf saja yang selamat itu bu. Yang lainnya, wallahu a'lam kayak gitu bu. Luar biasa zina itu, kan nggak remeh. Maka kalau suami itu sudah mulai kayak gini, gelagatnya kayak gini bu, kesopanan dengan lawan jenis itu sudah terlampau batas, diingatkan biar nggak salah jalan. Paham ibu? Paham je? Nanti jaga suami baik-baik. Wes puyeng mikir ya nanti di rumah ya. Baik, buka di matan Abi Suja. Kemarin kita kan puasa sampun je, terus zakat terakhir ya. Nah coba saya bahas yang lanjutannya. Apa yang kemarin yang bahasan toharoh? Mengusap sepatu sudah belum? Mandi yang disunahkan sudah belum?
Mandi yang disunahkan. Belum? Sampai halaman berapa? Ya, kembali ke awal, Bu. Kan kemarin kita lompat ke puasa, zakat, nggih. Nah, yang di awal tuh saya lupa sampai mana. Apa? Mengusap sepatu. Sekarang halaman 43 sekarang. Baik, saya ulang aja ya. Dari 40 J. Ya, saya ulang dari 40. Hukum mengusap sepatu. Nah, ini lihat, ini pembahasannya setelah wudu. Wudu kita biasa ya, wudu ya. Cara wudu seperti biasa. Rukunnya kemarin ada 6. Coba lihat rukun wudu. Ini harusnya ibu-ibu tuh ujian kayak begini, Bu. Nah, lihat rukun wudu di halaman 30 itu, coba lihat. Rukun wudu ada 6. 1, niat ketika membasuh muka. 2, membasuh muka. 3, membasuh kedua tangan sampai siku. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Yang ke-6, tertib atau berurutan. Nah, rukun ini kita lakukan wudu seperti biasa, Bu. Nah, sekarang di zaman ini atau sejak dulu ada yang namanya khuf atau sepatu. Dan ini sebagian ulama samakan dengan ibu-ibu juga memakai kaos kaki. Kaos kaki ya. Maka membasuh kaki tadi diganti dengan mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Sekarang kita lihat di halaman 40. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun bisalasati syara'id. Mengusap kedua sepatu hukumnya boleh. Berarti nanti dia sholat pakai sepatu, Bu. Ya, mungkin pergi naik gunung, mungkin ada kerjaan di luar gitu, bukan di dalam masjid kayak gini gitu. Maka dia tadi boleh mengusap sepatu asalkan memenuhi 3 syarat. Ayat tadi ya lubsauma ba'da kamali taharati wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamaini wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Pertama, kedua sepatu mulai dipakai setelah benar-benar suci. Gini maksudnya. Jadi ibu wudu dulu seperti biasa sampai cuci kaki. Setelah itu pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Namun catatannya, Bu, yang dikatakan mengusap di sini jika kaos kaki atau sepatu menutupi mata kaki. Ada kaos kaki nggak sampai mata kaki kan, Bu? Ada kan? Sepatu juga ada yang bagian belakangnya itu nggak sampai mata kaki, Ji. Nah, 2 itu ya. Terus jadi dia wudu dulu, wudu seperti biasa. Setelah itu pakai kaos kaki, pakai sepatu. Terus yang kedua sepatu menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Mana bagian kaki yang wajib dibasuh? Nah, sampai mata kaki, berarti jari-jari kaki juga tertutup sampai mata kaki. Yang ketiga, kedua sepatu terbuat dari bahan yang tahan untuk terus dipakai berjalan. Ini tambahan syarat dari mazhab Syafi'i. Kalau pakai syarat ketiga ini berarti kaos kaki nggak bisa, karena kaos kaki nggak bisa ibu pakai untuk jalan, iya kan? Tapi taruhlah syarat ini tidak kita pakai, kita nganggap kaos kaki masuk. Jadi cara wudunya setelah ibu pakai
sepatu atau kaos kaki, cara wudunya adalah seperti biasa. Cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air ke hidung, basuh muka, basuh tangan sampai siku, kanan kiri, terus mengusap kepala. Lalu ketika di kaki, sepatunya atau kaos kakinya tidak dibuka. Tapi diapain, Bu? Cukup diusap. Kalau dalam hadis sebut usap bagian punggung. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i sebut bagian punggung dan bagian bawah kaki. Taruhlah kita bagian punggung saja. Saya sudah wudhu ya, sampai kepala usap ya, kaki sekarang lihat. Ini tangannya telas saja, Bu, tangannya telas. Saya ambil air. Ini basah aja. Saya nggak suruh siram kaos kaki, Bu. Apa tadi? Ini musap ini telas tangan ya. Nah, sudah lihat ini ya. Dua tangan jalan sekaligus. Sampun. Sekali. Iki wis sah. Saya waktu kuliah dulu pernah lakukan kayak gini, sering kayak gini karena saya kuliah dulu dapati musim dingin. Musim dingin itu, Bu, saya harus pakai kaos kaki tebal-tebal. Tebal sampai atas ini. Kiri juga tebal. Kalau kita buka, dingin sekali. Maka ketika saya sebelum pakai kaos kaki, saya wudhu. Kayak tadi saya sebut ya, sampai kaki nggih. Mau sholat zuhur, saya kebetulan wudhunya batal. Ya sudah, saya nggak lepas kaos kaki, saya pakai. Saya wudhu seperti biasa. Nah, pas sampai nanti mau basuh kaki, ada kaos kaki nggih. Nah, tangannya telas, basah, cukup diusap. Ibu nggak disuruh detail, nggak begini-gini, enggak, punggung aja. Seandainya pakai mazhab Syafi'i berarti punggung dan bagian bawah, berarti dia bisa bagian bawah juga, gini berarti. Asal tadi ketika pakai kaos kaki atau sepatu apa syaratnya, Bu? Sudah wudu dulu. Kalau nggak wudu tadi, Bu, sebelum pakai kaos kaki, nggak bisa jenengan ujuk-ujuk wes iki dilap, nggak bisa. Dan ini hanya ada untuk kaki. Jenengan nggak bisa ngusap ini, Bu. Apa ini? Lengan, gamis ibu-ibu nggak bisa. Ini beda lagi, Bu. Saya samakan dengan kaki. Beda. Kalau yang ini masalah ibu-ibu, kalau tempat wudunya itu tidak tertutup itu biasanya. Maka jenengan cuma punya 3 masalah di situ. Kepala, ada jilbab kan? Padahal kan harus kena air toh. Terus tangan sampai siku ini kan harus kena air Nah, sama kaki kan? Kalau kaki solusinya sudah tadi ya. Nah, sekarang untuk ini tangan sampai siku, gimana lakukannya, Bu? Tetap dibuka. Ustaz, ini tempat terbuka, makanya disarankan jilbabnya lebar. Jenengan masukkan di dalam jilbab tadi tangan, ambil air di dalam. Nah, nggak ketahuan, nggak akan kebuka, Bu. Tetap. Tangan saja. Jilbabnya lebar di dalam. Basah-basah dikit ora apa-apa, Bu. Nah, sekarang tinggal kepala ya. Kepala ada jilbab Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa ngusap jilbab. Nah, tadi kalimat di rukun wudu apa, Bu, tadi? Kepala apa tadi? Mengusap apa tadi? Mengusap sebagian. Berarti tangannya telas, basah ya. Ambil air, masukin di bawah jilbab. Sudah sah. Telinga tadi coba lihat rukun lagi, coba dibuka, Bu. Nomor halaman 30, coba buka. Ada telinga, boten, Bu. Ada? Tidak. Kalau tidak ada berarti tidak masuk rukun. Boleh ditinggalkan? Wes terjawab.
Ah? Muka harus sampai di sini ya. Piye ya jilbab ya Bu ya? Bisa nggak itu? Masih bisa kena nggak? Jangan, tetap kena kulit. Ya pokoknya ibu ngurus sendiri dia, pokoknya kepi caranya bisa kena semua wajah. Aduh, pusing juga. Ya wes kalau nggak bisa kayak gitu sudahlah, cari toilet di dalam toilet aja deh Bu. Kira pusing dari tadi. Ini cuma saya ngatasi biasanya masalah ibu-ibu itu kalau pas lagi di tempat terbuka gitu. Misalnya di tempat wisata, ini kok tempat wudhunya kok nggak ada yang tertutup sih, nggak ada toilet. Kalau ada toilet, cari toilet Bu, nggak masalah wudhu dalam toilet. Sampun? Gitu ya. Jadi yang kepala tadi cukup sebagian, telinga tadi gimana? Tinggalkan. Ya kaki bisa apa tadi? Usap kaos kaki. Yang tangan sampai siku bisa diusap di dalam, dicuci di dalam jilbab. Yes, nanti mikir sendiri. Laki-laki nggak mikir kayak gitu. Kita mau di mana aja wes wudu gitu. Bebas. Karena jenengan ada tuntutan untuk tutup aurat. Baik, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Nanti lengkapnya masih ada tadi mengusapnya itu berapa lama ya? Jangka waktunya ada. Batalnya itu karena apa? Nanti kita bahas di Selasa berikutnya insya Allah. 1 Juni berarti. Baik, ada pertanyaan monggo. Ji, sebentar Bu, Mike. Iya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat. Itu terus sholat tidak dapat termasuk sekarang saya diblokir nomor saya. Bagaimana saya akan mungkin minta maaf atau gimana saya akan ikut pengajian tidak bersiap tapi yang blokir saya 2 orang. Apa aliran hakikatnya itu apa Bu? Nggak tahu pokoknya aku mau ini enak dan bagaimana maksudnya yang penting saya sudah membaca itu kalau saya juga bisa baca Quran gitu. Sholat nggak apa-apa. Enggak sholat. Hah? Ya, Sholat nggak sholat wajib. Iya. Oh, pinter itu. Dia sudah lebihi kanjeng Nabi berarti. Iya, di antara aliran sufi itu, di antara prinsip mereka adalah kalau sudah sampai tingkatan yakin, maka sudah tidak ada lagi ibadah-ibadah itu. Jadi ibaratnya itu kalau sudah sampai tingkatan tertentu sudah lulus dia. Sholat nggak perlu lagi. Mungkin tadi saya bilang, oh pinter banget ya. Sudah kalahkan Nabi itu namanya Bu. Nabi itu sampai sholat malam itu pecah-pecah Bu kakinya Bu. Padahal sudah dapat jaminan Nabi itu dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Saya bilang, ya Rasulullah, dosa-dosamu diampuni kayak gitu, kamu masih sholat kayak begini. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas saya jadi hamba yang bersyukur lagi? Itu. Syukurnya Nabi ya tetap ibadah. Jadi tanda aliran itu bermasalah ya kayak gitu. Yang wajib sudah bebas. Jenengan yang diblokir? Ya wes ora apa-apa Bu. Ya kalau ketemu langsung ya disapa. Tingkah laku tetap baik gitu. Gitu.
Ya, kalau kapan-kapan ketemu nanti senyum manis tetap Bu gitu. Disapa, diajak ngaji. Siapa tahu kan nanti terbuka. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang langsung? Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilakukan habis salam. Kurang tepat saja Bu, karena habis salam kesibukannya zikir. Imam nggak punya hak paksakan jamaah untuk itu. Berzikir tetap. Ya. Ada lagi? Baik, yang langsung lewat WA ada? Alhamdulillah. Berarti besok. Iya, masih belum move on kayaknya ini Bu ya. Belum panas ya. Nanti pekan depan nanti hadis 16 ya. Hadis 16 nanti seperti biasa ibu-ibu betul bisa siapkan bukunya Matan Abu Syuja dan buletin nanti akan disiapkan insyaallah. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat dan insyaallah ketemu lagi Selasa depan dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.